Siap-siaplah kalian menjadi bahan gulai untuk jualanku. Halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Suarna Lokaya. Kali ini kita akan melanjutkan membacakan kisah dari penulis R.D. Lestari yang berjudul Gulai Daging Ibu. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Suarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Setengah menangis, tubuh Sulis meluruh di lantai. Pikirannya kacau. Buah hatinya, mungkinkah? Nanang, Nanang, panggilnya. Ia menjambak rambutnya sendiri. Ia frustasi. Hanya beberapa menit saja ia meninggalkan bocah itu, dan sekarang hilang. Ia tergugu sembari menatap lantai keramik berwarna putih yang kini basah karena tumpahan air matanya. Begitu sesak hingga sulit baginya untuk sekedar menghirup udara sekitar. Dunianya rasa hancur seketika. Tak bisa ia bayangkan jika saat ini anaknya sedang disembelih sembari menahan sakit karena sesetan di lehernya. Tubuh kecil anak sematawayangnya ditetak dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil, serta jerit pilu dan tangis kesakitan sebelum nyawanya benar-benar hilang. Nanang, Nanang. Lagi, rintihan pilu menyayat hati itu keluar dari bibir Sulis, memanggil buah hatinya dengan rasa pilu di hati. Mama. Sebuah sentuhan dirasakan Sulis, berbarengan dengan suara halus yang amat ia kenal. Sulis mendongakkan wajahnya, seolah tak percaya sosok yang ada di sampingnya saat ini. Bocah kecil itu tampak khawatir dengan Sulis yang saat ini masih berlinang air mata. Nanang, Nanang, teriak Sulis girang. Ia langsung meraih dan memeluk tubuh mungil itu dalam pelukannya. Bocah kecil itu tampak heran. Tangan mungilnya menyentuh pipi mamanya sayang, mengusap air mata yang tumpah ruah. Mama. Nanang kemana? Mama cari-cari dari tadi, tanya Sulis di sela isakannya. Ia menatap wajah anaknya lekat. Rasa syukur yang tak terhingga
begitu menyeruak dalam dadanya. Plong. Untuk cicitku. Tunjuknya di ruang TV. Rupanya saking terburu-buru dan takut, Sulis tak melihat anaknya yang duduk sembari menonton TV. Ia melewatinya begitu saja. Kembali Sulis meraih tengkuk anaknya dan memeluknya erat. Ini tak bisa dibiarkan. Jika terus begini, ia bisa gila didera rasa takut yang terus-menerus menghantuinya. Esok suaminya pulang. Ia akan mengutarakan semua gundah di hatinya. Daripada dicekam rasa takut menjadi bahan baku gulai, lebih baik pindah dan menyelamatkan diri. Di kediaman Parni, rasa gundah menyelimuti batinnya. Daging sudah habis. Ia harus mencari kembali daging untuk bahan baku jualannya besok. Namun, rasa ragu begitu menyelimuti dirinya. Ia sadar, suatu saat perbuatannya ini akan ketahuan dan pasti membuat ia kehilangan keluarganya. Rasa takut yang teramat sangat merajai dirinya. Bagaimana jika semua orang tahu dan ia masuk penjara? Daging yang ia gunakan bukan daging biasa, mudah didapat, tapi butuh perjuangan. Tak boleh dikonsumsi sembarang orang, karena berbahaya dan banyak mudaratnya. Ia tahu itu, tapi inilah kehidupan, di mana tak tahu mana halal mana haram, baik atau buruk, berbahaya atau tidak. Menepi segala rintangan hanya untuk memberi makanan layak dan memastikan perut keempat anak dan suaminya kenyang. Saat ia hendak melangkah memberikan cemilan untuk keempat anaknya, berupa goreng pisang yang masih hangat, rungunya mendengar suara mobil berhenti di halaman rumahnya. Siapa yang datang? Parni lantas mempercepat langkahnya menuju pintu papan, yang jika diketuk pelan saja menimbulkan bunyi berisik, apalagi kencang. Saat Parni membuka pintu, keempat anaknya yang penasaran ikut berada di belakangnya. Mata Parni membulat melihat tiga iparnya, Timan, Dewi, dan Sari menatapnya dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan tatapan tajam. Ada apa ini? "Mana Mama?" bentak Dewi begitu saja. Parni yang tak tahu apa maksud iparnya itu menoleh ke anak-anaknya. "Kalian masuk, temani bapak, ini untuk kalian." Parni menyerahkan piring berisi pisang goreng hangat pada Tony, anaknya. Ia menerima dan menuruti ucapan ibunya. Keempat anak Parni akhirnya masuk dan membiarkan Parni di ambang pintu. "Ayo, masuk dulu. Gak enak dilihat orang," ajak Parni lembut, berusaha menahan gemuruh di hatinya. "Ah, sudahlah Parni, gak usah banyak bacot. Mak mana?" tanya Dewi sangar. Tangan Parni menggenggam. Andai tak berdosa, ingin rasanya kucongkel matanya dan memasaknya dengan bumbu rica-rica. Batin Parni saat melihat kilat amarah di mata iparnya itu. Parni sangat sadar jika Dewi memang tak pernah menyukainya.
Ia dan mertuanya adalah satu kesatuan, sekutu dalam hal kebencian pada dirinya. Aku nggak ngerti Mbak Dewi ngomong apa. Mama malam itu pulang naik ojek. Apa belum sampai ke rumah? Pak Harni balik bertanya. Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Pasti mama kamu. Dewi menghentikan ucapannya saat tangan Sari mencekal lengannya. Apaan kamu Sari? Biar Mbak ngomong langsung sama Parni, bentak Dewi. Sari menggeleng. Begitu juga Diman. Dewi memindai tatapannya antara suami dan iparnya. Sedang Parni menatap heran tingkah keluarganya itu. Seolah ada yang mereka sembunyikan darinya. Emang aku ngapain mama, Mbak? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Parni membela diri. Aku mau lihat dapurmu, sentak Dewi. Kening Parni mengerut dan alisnya menyatu. Mau apa Mbak lihat dapurku? Jangan banyak tanya. Dewi menyeruak masuk dan mendorong tubuh Parni hingga wanita tengah baya itu tersungkur di lantai. Diman yang melihat tingkah istrinya hanya geleng kepala. Sedang Sari, walaupun takut pada Parni, tetap memilih membantu iparnya itu hingga tegap berdiri. Mereka akhirnya ikut ke belakang dan melihat Dewi menggeledah semua tempat, termasuk kulkas yang sudah digerogoti karat. Mbak cari apa? Tanya Parni semakin curiga. Sedang Dewi tetap menggeledah semua tempat, seolah mencari sesuatu. Merasa tak diacuhkan di rumahnya sendiri, Parni naik pitam. Lebih baik kalian keluar dari rumahku. Aku tak tahu di mana Mama berada. Pergilah sebelum terjadi sesuatu yang tak diinginkan. Suara Parni mengeras. Dewi seketika menghentikan aksinya. Untuk pertama kali ia mendengar suara Parni begitu mengerikan. Parni yang biasa diam saja, meski dihina seburuk apapun, tak pernah marah. Kini terlihat amat menakutkan. Begitupun Diman dan Sari. Tak ada satupun yang menjawab ucapan Parni. Seperti terhipnotis rasa ngeri yang teramat sangat. Silakan kalian berpikir apapun tentang aku. Mulai saat ini, aku tak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak sesuka hati. Cukup sudah. Aku di sini berjuang untuk anak dan suami, mengumpulkan nasi sisa tetangga, menjemur dan memasaknya kembali untuk anak-anak, tanpa lauk, serta sudah berbau. Apa kalian tahu? Kalian makan enak dan tutup mata dengan penderitaan kami. Apa kami pernah mengganggu hidup kalian? Tidak. Kami berjuang hidup tanpa menyusahkan kalian. Sekarang mama kalian hilang, apa urusannya dengan aku? Seperti kalian yang tak peduli pada nasib keluargaku, aku pun tak peduli tentang mama yang kalian sayangi itu. Silakan cari bukti. Jika tak menemukan bukti apapun, maka siap-siaplah kalian. Parni merunduk dan tangannya meraih benda tajam di bawah meja. Siap-siaplah kalian menjadi bahan gulai untuk jualanku. Ketiga iparnya itu membelalakan mata berbarengan. Satu persatu beringsut mundur. Jangan macam-macam Parni, itu berbahaya. Ucap Diman menunjuk ke arah parang yang digenggam Parni. Kadung basah, biarkan mandi sekalian. Mandi darah kalian mungkin akan membuat sakit hatiku selama ini menguap, digantikan dengan rasa puas. Lidah Parni berdecak, tatapan matanya garang, dan membuat darah mereka berdesir dengan tubuh yang lemah seketika. Pak, cepat pergi dari sini, bisik Dewi seraya menjauhi lengan suaminya.
Mbak Parni, sabar Mbak, sabar. Sari yang ada paling dekat dengan Parni berusaha meredam amarah Parni yang saat ini sedang berapi-api. Parni menoleh dengan kilatan amarah yang tampak sangat menakutkan. Kau lebih baik pulang sebelum aku berubah pikiran. Sekali lagi aku tekankan, aku tak tahu di mana mama kalian. Suara Parni terdengar menggelegar. Lebih baik kalian pergi sekarang. Pekik Parni yang membuat tubuh ketiga iparnya itu bergetar hebat dan segera meninggalkan tempat dengan sorot mata Parni yang mengawas. Parni merasa puas melihat orang-orang yang selama ini menjatuhkan harga dirinya itu lari dengan membawa ketakutan yang teramat sangat. Iya, orang jahat itu terkadang terlahir dari orang baik yang selalu disakiti. Malam itu hujan deras mengguyur kampung Parni yang masih sangat asri dan ditumbuhi berbagai macam pepohonan yang sudah tua juga besar-besar. Sulis yang masih dicekam ketakutan menyelimuti anak lanangnya yang sedang tertidur lelap. Suara geluduk dan kilat yang menyambar-nyambar disertai suara jatuhnya air hujan di atap rumah membuat perasaan Sulis bertambah gusar. Suara ketukan pintu terdengar amat kencang. Sulis bangun dan terduduk. Matanya mengedar dan tangannya menekan dada. Siapa yang mengetuk? Apa itu Parni? Suara derasnya hujan membawa suara yang dari luar tak terdengar jelas. Lirih seperti suara angin. Suara ketukan semakin jelas. Dengan terpaksa, Sulis menjejak di lantai keramik yang terasa dingin menusuk telapak kakinya. Waspada, matanya mengedar ke segala penjuru rumah. Suara ketukan berubah jadi gedoran yang membuat jantung Sulis bergemuruh kencang. Mah, Mama. Astagfirullah. Sulis menepuk jidat. Lupa, suaminya pulang malam ini naik travel. Hujan deras membuat suara suaminya tertelan oleh berisiknya air hujan. Gegas Sulis berlarian ke arah pintu depan rumah. Saat Sulis membuka pintu, tubuh Sulis seketika membeku. Di bawah derasnya hujan, ia melihat tubuh Parni sedang melangkah melewati rumahnya. Sulis bak terhipnotis dan tak mampu bergerak saat melihat Parni yang sedang menenteng parang panjang dan karung putih di tangan sebelah kiri. Parni sempat menoleh dan melempar senyum manis. Tapi bagi Sulis, itu senyum penuh arti, seperti nada ancaman dari jiwa psikopat miliknya. Sampai Parni melangkah menjauh hingga tak nampak di mata Sulis, ibu muda itu tetap mematung. Jiwanya seolah lepas dari raga, moksa. Tubuhnya seketika mati rasa karena tatapan Parni yang tak biasa. Sejurus kemudian, puk, astaga! Sulis tersadar dari lamunannya saat satu tepukan mendarat di bahunya. Seketika itu juga Sulis menoleh dan melihat suaminya sudah basah kuyup. Papa dari mana? Ujarnya seraya mengelus dadanya yang berdegup kencang. Aduh, papa yang harusnya nanya, Ma. Hampir setengah jam di luar. Kehujanan lagi. Mama tuh dari mana aja? Udah digedor-gedor sampai kering tenggorokan. Sama tangan juga pada sakit mukulin pintu. Omel suaminya. Ia langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi. Sementara Sulis melangkah mengikuti suaminya dengan kaki lemas dan gemetar. Ia memutar tubuh
dan menutup pintu segera. Lama-lama tinggal berdampingan dengan Parni, ia bisa jantungan. "Pa, Mama pengen kita segera pindah dari sini. Biarinlah Pa, menumpang dulu sebelum rumah ini laku terjual." Sulis berusaha memberanikan diri, mengutarakan isi hatinya yang selama ini berkecamuk di dalam diri. Imran, suami Sulis yang baru saja ingin merebahkan tubuhnya, langsung menoleh dan menatap Sulis heran. "Apa-apaan sih, Ma? Kenapa mau pindah? Kita udah tinggal di sini lebih dari 2 tahun. Selama ini Mama juga nampaknya nyaman dan betah. Ini ada apa sebenarnya?" Sulis bergeming, nampak ragu untuk mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia lebih memilih daster yang ia pakai. Bibirnya sengaja ia gigit dan memilih bungkam. Rasa penasaran Imran semakin membuncah saat melihat raut ketakutan di wajah istrinya itu. Ia tahu siapa istrinya itu. Wanita pemberani yang jarang mengeluh dan juga penyabar. Ia amat yakin ada sesuatu hal buruk di balik permintaan Sulis yang tiba-tiba. "Kita perlu bicara, Mah. Pasti ada sesuatu yang Mama sembunyikan. Papa tahu siapa Mama. Kita ke ruang TV saja. Takut Nanang terbangun karena percakapan kita," ajak Imran. Sulis mengangguk setuju dan beringsut dari ranjang. Ia melangkah terlebih dahulu ke arah ruang keluarga, kemudian diikuti dengan Imran di belakang. "Ayo Mah, jujur sama Papa. Ada masalah apa?" Imran membelai rambut Sulis sayang. Ibu muda itu tak dapat menahan sesak di dadanya. Air matanya tumpah saat itu juga. Tangisnya pecah dan membuat Imran semakin didera perasaan gundah. "Ma, jangan begini. Kalau Mama nggak jujur, gimana Papa mau bersikap? Papa bingung." Imran menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Cukup lama Sulis terisak. Ia kemudian mengurai pelukan suaminya dan mengusap sisa air mata yang membuat pipinya basah. "Pa, nyawa Mama di ujung tangan seseorang. Kalau kita terlambat pindah," ucap Sulis dengan tergugu. "Maksud Mama apa? Ada orang yang ingin menyakiti dan mengancam Mama? Apa sebabnya?" Sulis mengangguk cepat. "Iya, Pak. Begini, Pak. Bu Parni, tetangga kita itu, sekarang buka warung khusus jual daging gulai," ungkap Sulis. "Ya bagus dong, Ma. Dengan begitu dia bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tak perlu menyusahkan kita lagi," timpal Imran enteng. "Terus apa hubungan Bu Parni jualan daging dengan nyawa kamu, Ma?" tanya Imran. "Karena daging yang jadi bahan baku jualannya itu daging manusia, Pak." Imran terhenyak. "Daging manusia? Jangan sembarang nuduh, Ma. Bahaya. Kita bisa dituntut pencemaran nama baik." "Enggak, Pak. Mama enggak sembarangan nuduh, Pak. Waktu Mama dikasih lauk sama Bu Parni, enggak sengaja dapat daging bentuknya sama seperti jari bayi, Pak." Kilas Sulis. "Apa Mama bisa memastikan itu memang jari bayi? Hati-hati dengan spekulasi loh, Ma." Sulis menggeleng. Ia memang tak dapat memastikan itu jari bayi atau bukan, karena langsung ia lempar dan hilang. "Tapi Pak, Mama pernah ikutin Bu Parni ngubur tulang belulang di kebun karet belakang. Mama yakin itu tulang manusia, Pak." Saat sedang asik berbincang, suara langkah kaki diseret terdengar cukup jelas. Karena hujan sudah reda, Sulis langsung beranjak dari samping Imran dan menyibak sedikit gorden di jendela ruang keluarga yang menghadap langsung ke rumah Bu Parni. Benar saja seperti dugaannya,
Parni datang dengan menyeret karung susah payah. "Pah, sini lihat." Sulis memanggil suaminya agar mendekat. Imran menurut, dan saat ia melihat jendela, astaga! Lalu para pendengar semakin penasaran dengan kisah gulai daging ibu ini? Saksikan terus ya, karena kisahnya masih sangat panjang. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye.